يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فالإيمان ما نلوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا يطيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan li maulana rafi'il ilmi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, hadratil mukarramat, jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, seluruh ustaz-ustazah yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para ustaz sekalian, juga para sesepuh. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat panjang umur dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus sebentar Mukarram Ustaz Abdul Muiz Aziz, juga Bapak RW, Bapak RT, juga seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju tempat ini mendapatkan ridho dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur karena meski hujan, setelah hujan kita masih nggak luntur iman kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini. Sebab zaman sekarang banyak yang imitasi, termasuk iman-iman yang imitasi. Mudah-mudahan ini imannya betul-betul produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa istiqamah. Salawat salam semoga tercurah limpahkan hariban baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang mendapatkan syafaatul ummah hari ini juga nanti dan di kemudian hari. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita baca kitab suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah agar doa-doa kita dijabah oleh Allah. Terkhusus kita doakan buat almarhumah keluarga kita, orang tua kita, bapak ibu kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah di Riyadhil Jinan, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya ini Allah dan
Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada dipanjang umurnya, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan kita mudah-mudahan yang punya anak cucu, mudah-mudahan jadikan anak cucu kita salihin dan salihat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan bahasan kita di pertemuan lalu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wassalatu lan utawi sholawat wassalamu lan salam iku tetep ingatase Kanjeng Nabi Rasulillah, utusannya Allah, Imamul Huda wan Nur, pemimpin yang memberikan petunjuk wan nur dan cahaya. Sholawat dan salam teruntuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin dan dirahmati Allah, sebelum kita mengenal jauh tentang keluarga Nabi, Nabi pernah berkata begini, Ana ibnu Adzabihain. Saya adalah keturunan atau anak dari dua orang yang disembelih. Yang dimaksud adalah dua orang yang disembelih. Pertama adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebab nasab Nabi itu sampai ke Ismail. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Awas bin Bawaz bin Qamwal bin Ubay bin A'wam bin Nashid bin Hizad bin Buldas bin Yadlaf bin Tabah bin, masih panjang nih Pak, sampai pagi saya sebutin sampai Nabi Adam alaihissalam, sampai binnya ketemu Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ismail ini masyhur karena memang diceritakan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Allah Ismail pernah diperintah untuk disembelih. Kalau kita punya anak, mau nggak kira-kira diperintah untuk disembelih? Lantar dulu gitu. Dan ada Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Tapi Nabi Allah Ibrahim saat diperintahkan oleh Allah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembelih Nabi Ismail fi tarwiyah, di mimpi, maka ada kita sebut hari tarwiyah namanya. Kalau dalam bulan Dzulhijjah, ya, ada namanya hari apa? Tarwiyah. Itu berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, ya, tarwiyah. Ini sampai kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika besoknya yakin, maka besok baru yakin bahwa ini adalah betul-betul perintah. Maka dalam bahasa Arab paham bahwa itu adalah perintah. Ini namanya ya'rifu atau arafa, paham, ngerti bahwa ini betul-betul perintah. Maka hari pertama itu disebut tarwiyah, hari kedua disebut arafah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya tempat penyembelihan itu ya sekitar Arafah. Ya, walaupun nggak jauh dari Mina Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan anak ibnu adzabihah, saya ini anak dari dua orang yang disembelih. Yang pertama adalah yang dimaksud Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bapak Ibu, ada yang menarik dari kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Satu ketika Ismail ini menikah. Setelah lama tidak dikunjungi oleh ayahnya Ibrahim, satu saat Ibrahim sampai ke rumah Nabi Allah Ismail. Sesampainya di rumah Ismail, assalamualaikum waalaikumsalam, ditanyakan oleh Ibrahim, mana suami yang dimaksud Ismail, mana suamimu Ismail? Kata istrinya enggak. Maka kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri Nabi Ismail. Ya, tapi sebelum pergi sempat berpesan, sampaikan kepada Ismail supaya ganti tiang pintunya. Ya, ganti apa Pak? Tiang pintu rumahnya suruh diganti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Ibrahim alaihissalam pergi, Nabi Allah Ismail sampai. Cerita. Jadi Nabi Ismail alaihissalam pulang, kemudian diceritakan pada istrinya. Kalau bahasa orang sana, Mas, tadi Abah datang ke sini. Terus apa yang dikatakannya? Ada pesan khusus? Ada, katanya suruh ganti tiang pintu rumah. Karena Nabi Ismail ini Nabi, hadirin, apa yang menjadi nasihat dari Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail paham bahwa yang dimaksud adalah untuk mengganti beliau punya bini. Ini bapak-bapak rasa betul. Ya, untuk ganti apa Pak? Bini. Istrinya suruh diganti. Sebab apa? Nabi Ibrahim tahu karakter bininya, tentang istrinya Ismail atau menantunya ini kurang bagus. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya apa? Bahwa setiap kita diperintah untuk senantiasa berakhlak. Jadi kalimah memiliki akhlak yang baik. Kenapa juga harus diganti? Sebab nanti dari Ismail ini, hadirin, ya, dari Ismail ini akan muncul keturunan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persiapan Rasulullah dijadikan Nabi oleh Allah jauh sebelum dilahirkannya Rasulullah. Dari sejak Nabi Ismail berapa keturunan? Hampir 70 keturunan. Ya tadi saya sebutkan. Jadi sampai Ismail itu kurang lebih 70. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ke 70 keturunan ini sudah dipersiapkan sebegitu luar biasa. Jauh-jauh hari. Maka ada kaitannya dengan Tarbiyatul Aulad dalam kitab yang dikarang oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau katakan ternyata dalam kaidah Tarbiyatul Aulad, mendidik anak itu bukan ketika anaknya masih ada. Kapan? Min aqdin nikah, sejak akad nikah itu sudah dimulai pendidikan anak. Saya terima nikahnya padahal belum ada anaknya. Ya, walaupun ada juga kadang-kadang yang udah ada anak di baru nikah, kadang-kadang. Ya, dengan subhanallah wa. Ya, itu namanya LKMD. Lamaran keri mentengnya bisik kayak gue. Paham orangnya? Ya, lamaran kagak melendung doang. Ini subhanallah wa ta'ala. Ya, apa namanya Pak? LKMD. Lamaran kagak melendung duluan. Nah, ini subhanallah wa ta'ala. Jadi kalau kata orang Sunda, minum es cendol telapaan, perut napa cendol tebapaan gitu. Ya, pahamnya Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya dari situ ada pelajaran. Kemudian dalam surah Maryam tentang Tarbiyatul Aulad pun Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita,
khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Kata Allah, yang pertama khudil kitaba biquwwah. Pertama ngajarin anak tentang Al-Qur'an. Ini penting. Ya, saya sering sampaikan ini bahwa mendidik anak itu pertama haruslah dengan Quran. Maka dalam adat biasanya hadirin, orang yang adat kita ada acara walimah namanya, walimah 4 bulan, ada walimah 7 bulan gitu ya. Ada acara 4 bulan, ada acara 7 bulan. Ini yang dibaca apa? Surah Maryam, surah Yusuf. Ya. Agar anaknya kayak Nabi Yusuf, ya nggak mungkin kalau bapaknya kayak begitu mah. Ya belum tentu dari Subhanahu wa ta'ala. Ya. Paling tidak akhlaknya kayak Nabi Yusuf, paling tidak. Anaknya yang perempuan jadi kayak Maryam belum tentu juga. Emaknya kayak begitu misalnya. Ya. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi paling tidak anaknya baik. Maka biasanya dibacakan surah itu. Maka ketika istri hamil, yang paling afdol itu jangan sampai kedengaran musik. Di kadang-kadang lagunya bangun lagi cantik, ya jangan. Akhirnya anak keluarnya jelek. Dalam Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kayak lagu dulu tuh, lagu lama. Kelakuan si kucing garong-garong, anak keluar dari kucing garong bener-bener. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak bacain Quran. Saya nggak bisa baca Quran misalnya, ya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kok nggak apa-apa? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tidak dibacain Quran. Atau misalnya saya nggak bisa ikut juga, hadirin rahmati Allah, banyakin zikir, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak bisa juga, paling tidak pasang apa itu namanya handphone, ya. Setelit itu Al-Quran. Ini handphone isinya dangdut mulu. Jangan, isi Quran sesekali itu dengerin. Hadirin, kalau didengerin Quran itu bergeraknya indah kan? Sebab Allah ciptain pertama itu sam'an, pendengar. Maka ketika dibacakan Quran dia mendengar. Maka ketika dia nanti lahir, insya Allah ketika diarahkan untuk menghafal Quran akan lebih mudah. Kenapa? Sebab dari kandungan udah biasa dengar Quran. Dan hindari kata-kata yang kurang baik. Ya, ketika hamil ini penting saya sampaikan. Ya, jangan sampai kemudian ada kata-kata yang tidak baik keluar ketika hamil. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus 4 bulan, 7 bulan. Maka ada istilah ruzaq. Orang acara 4 bulan, 7 bulan itu biasanya ibu-ibu bikin ruzaq. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya apa? Supaya anak dapat rezeki. Itu ruzaq. Sebab yang ngasih rezeki siapa? Raziq. Ya, yang maha memberikan rezeki. Siapa yang diberikan rezeki? Siapa? Si Ruzaq ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kan macam-macam namanya rezeki. Awas, pemahaman rezeki jangan cuma pikirannya duit, tidak. Hadirin, kita nyebrang nggak ditabrak itu rezeki. Lah ditabrak berarti nggak rezeki. Rezeki juga gara-gara ditabrak kita tahu rumah sakit. Wah, rumah sakit kayak begini kan? Ada Subhanahu, ada saja rezeki. Makanya orang kita biasanya begitu. Hampir-hampir kalau urusan-urusan yang celaka itu biasanya suka untung. Iya nggak? Jangan ruginya nanti. Orang ketabrak untung baru kakinya doang, kan gitu ya. Ya Subhanahu wa ta'ala. Ya untung berpahalanya. Kan masih ada untungnya juga di masyarakat Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus ditanamkan kepada anak itu Al-Quran. Dipimpin anak kepada TPI, ya, TPA, madrasah-madrasah atau tempat-tempat yang kira-kira anak kita bisa untuk belajar Quran. Hadirin, sebab begini, pentingnya ketika kita sudah bisa baca Quran itu ketika orang tua enggak ada, yang diharapin itu adalah lantunan ayat Quran yang kita baca.
Subhanallah, orang tua yang udah nggak ada itu girang, seneng, masya Allah, luar biasa. Karena itu bagian dari awaladun soleh ya Allah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa atainakul hukma sabiyya. Dari kecil ajarin anak tentang hikmah. Maksudnya apa? Tentang kebaikan-kebaikan. Ya. Dari kecilnya itu sudah dibimbing dengan hal-hal yang baik. Salat jamaah, ajak anak sesekali. Dengan Subhanahu wa taala. Sedekah, ajarkan dia. Itu bagian dari cara mendidik hikmah kepada anak. Ajarkan mereka praktek-praktek kebaikan, menolong orang dan sebagainya. Minimal bantu orang tua di rumahnya. Ya, nggak apa-apa dia bantuin kita ngepel misalnya sampai bikin berantakan doang, nggak masalah. Ya paling tidak dia sudah turut serta. Ya, walaupun seturutnya itu bahasa-bahasa biarin, karena belum paham nggak masalah. Dan Subhanallah. Atau ketika ikut ke masjid cuma lari-larian doang, nggak apa-apa biarin. Ya, ini jangan anak di masjid ngajak ke masjid lari-larian kita banting, jangan. Lo lemparin ke langit, jangan. Dan Subhanahu wa taala nggak apa-apa, karena anak itu ya modelnya begitu. Masya Allah Subhanahu wa taala. Wahana min ladunna. Jaga anak itu dari lingkungannya, luas. Makin besar tentu pergaulannya makin luas. Ya. Sebab apalagi zaman sekarang ya, luar biasa pengaruh berbagai hal. Yang disebut hanana min ladunna itu bukan hanya pergaulan kepada teman. Yang paling bahaya sekarang adalah pergaulan kepada handphone. Itu paling bahaya sekarang. Ya. Belum lagi nanti urusan ke yang luar, apa, narkoba. Ini awas. Narkoba seringkali saya sampaikan, ada nggak manfaatnya? Ada. Narkoba kan 3, masih ingatnya manfaat narkoba 3. Yang pertama, orang yang pakai narkoba manfaatnya adalah 1, nggak digigit anjing. Sebab kenapa? Anjing takut jalannya semboyongan. Ini Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah nggak bakal kemalingan. Kenapa? Ini maling mau datang, orangnya lagi batuk. Ya, besoknya maling datang, batuknya makin parah. Besok malamnya maling mau datang, udah ada bendera kuning, nggak jadi maling. Ya, sebab udah mampus orang. Yang ketiga, manfaat dari narkoba itu insya Allah nggak bakal tumbuh uban. Kenapa? Sebelum tumbuh udah mampus. Ya, Subhanallah. Itu manfaatnya narkoba. Tuh ya. Masyaallah hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak kita dari lingkungan itu. TV-nya awas. Perhatikan. Jangan sampai kemudian tayangan-tayangan dewasa, apalagi maaf sinetron. Kadang-kadang emaknya sama anaknya berebutan remote. Kata anaknya, upin-ipin. Kata emaknya, sinetron aja. Subhanahu wa taala. Kata bapaknya, bola aja. Ya Subhanahu wa taala. Sekeluarga berebut remote. Masyaallah Subhanahu wa taala. Awas. Ya, ini jaga daripada hal-hal yang demikian. Dua anak ladunna. Wa zakat, jaga kebersihannya. Awas. Anak itu kudu dijaga, dia punya kerapihan. Ya. Harus dijaga kerapian zahiriyahnya, dijaga pula kebersihan hatinya. Paling tidak dimulai dari kebersihan zahiriyahnya. Pakaiannya rapi, kemana-mana wangi misalnya, itu bagian daripada. Ini jangan punya anak rumahnya sampai ceremotan banget gitu ya, kayak ondel-ondel dilihat orang tadi cakep lah begitu ya. Padahal kalau ditimang-timang anak cakep kata dia, ya kata orang cepet aku tuh anak dia. Kata orang nih kalau anaknya begitu amat ya, kayak anak jin misalnya. Ini ada Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu diperhatikan. Wazak. Wa kana taqiyya, ajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Bagaimana mencontohkannya? Kita nih banyakin ibadah nih kayak begini. Ngaji, kita yang ngaji, anak yang melihat, itu bagian dari cara kita mengajarkan anak bertakwa kepada Allah. Kan tapi wa barram biwalidayhi, ajarkan anak untuk berbakti pada orang tuanya. Bagaimana berbaktinya? Kalau kita ya contohinnya, kita ini berbuat baik sama orang tua, dibilangin sama orang tua kudu nurut. Jangan mentang-mentang udah nikah, jangan mentang-mentang udah punya anak
jangan mentang-mentang udah punya rumah sendiri, jangan mentang-mentang udah punya mobil sendiri, jangan mentang-mentang udah bisa udah ngasih duit tiap bulan orang tuanya, kalau dibilangin orang tuanya nggak ngerti, awas. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkahnya di situ. Padahal ketika kita taat sama orang tua, keberkahan ada insya Allah. Maka anak bakal ikut apa yang dicontohkan oleh kita di bawah rabbil walidai walam yakun jabbara. Jangan ajarkan anak tentang kesombongan. Bagaimana maksudnya? Jangan mentang-mentang nih anak kita kasih baju yang bagus, kita bilang ini pokoknya baju adik paling bagus sekelurahan. Di kelurahan ini gak ada yang paling bagus, cuma baju adik. Ya, kasih tahu ke teman-temannya. Ini jangan. Ya Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ibunya juga suka ngajarin yang sombong-sombong juga kadang-kadang. Pulang ngaji nunjuk sendalnya sampai begitu banget. Mana sendal saya? Mana sendal saya? Padahal masih unjuk gelangnya yang baru. Ya. Itu awas sendal saya, itu awas sendal saya kan. Kadang-kadang kakinya diangkat, ini bunyi gelang kakinya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya nunjukkan kesombongan. Wa'asinya jangan sampai bermaksiat. Awas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya apa? Maksiat kata-kata. Kadang-kadang maaf. Lagi ngomongin kejelekan orang, anak dipangku. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Ada ya. Ini alhamdulillah kalau aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ngomongin tetangga, jelek-jelekin tetangga, anaknya lagi dipangku, hadirin. Ini namanya ngajarin maksiat. Ya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cara Nabi ya, yang Allah ajarkan melalui Al-Quran, yang untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya subhanallah, Rasulullah adalah anak dari Al-Dhabihain, dua orang yang disebut. Yang pertama adalah Ismail. Yang kedua, Rasulullah tentu karena nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah. Ini Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini adalah orang tuanya Abdullah. Abdul Muttalib juga punya paman namanya Abdul Muttalib juga punya anak siapa namanya Abu Thalib. Ini pamannya Nabi. Ya, Abu Thalib ini pamannya Nabi. Ya, Abdullah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang punya wajah sangat tampan. Kalau kita kan punya wajah sangat nampan gitu. Ya beda dikit ya. Punya wajah sangat nampan gitu ya. Jadi wajah-wajah kembali begitu dia Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya wajah sangat tampan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Abdullah ini lahir, tumbuh dia, dewasa dia, sangat dipuja oleh banyak wanita. Karena ketampanannya luar biasa, perangai dan akhlaknya masya Allah begitu mulia. Jadi Rasulullah ini akhlaknya mulia karena bapaknya juga udah mulia. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan kemudian kita misalnya dulu mantan preman, misalnya bukan kemudian anak ini jadi preman, enggak begitu, enggak. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang misalnya emaknya ini pensiunan jablay misalnya, ya. Anaknya enggak begitu juga, enggak. Ya Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak bapaknya perampok, anaknya jadi ulama, ada. Bapaknya orang biasa, anaknya justru menjadi anak yang luar biasa, kealimannya banyak. Ya Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada orang yang bapaknya alim, anaknya tengik, ada. Jadi bajingan tengik. Tahu bajingan tengik? Bajingan tengik itu berarti bajingannya udah cukup lama, jadinya tengik dia. Ya Subhanahu wa Ta'ala, itu bajingan tengik. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya tidak jaminan ketika orang tuanya baik, anaknya baik. Tapi paling tidak yang paling jadi jaminan itu bagaimana cara kita mendidik anak kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdullah ini begitu luar biasa. Saat diundi, karena Abdul Muttalib pernah punya nadar, kalau ada satu saat ada kekeringan, kalau sampai air zam-zam ini bisa keluar lebih banyak lagi, maka dia bernadar anak salah satu anaknya akan disembelih. Karena zaman jahiliyah itu menyembelih anak itu biasa. Ya Subhanahu wa Ta'ala, akan disembelih. Diundi kemudian. Setelah diundi dari 10 anak yang diundi, ternyata yang keluar adalah Abdullah. Maka Abdullah ini mau disembelih di dekat Ka'bah.
Tapi kemudian diprotes oleh banyak orang, terutama kaum Hawa. Jangan, orang ganteng jangan disembelih, yang jelek-jelek aja matiin dulu. Dari subhanahu wa ta'ala. Masyaallah.